Ada satu tipe wanita yang sering disalahpahami oleh banyak pria. Bukan karena dia rumit, tapi karena emosinya terasa lebih dalam, lebih intens, dan kadang tidak terduga. Dia adalah wanita dengan kecenderungan anxious, wanita yang bisa sangat hangat hari ini, tapi tiba-tiba terlihat overthinking besok. Wanita yang bisa sangat perhatian, tapi juga mudah merasa takut kehilangan. Dan disinilah banyak pria gagal memahami. Mereka mengira wanita seperti ini terlalu ribet, padahal sebenarnya mereka hanya belum tahu cara membaca bahasa emosinya. Bayangkan, kamu bertemu dengan seorang wanita yang membuatmu merasa berbeda. Dia peduli, dia hadir, dia memperhatikan hal-hal kecil tentangmu yang bahkan tidak kamu sadari. Tapi di sisi lain, dia juga sering bertanya, "Kamu masih peduli kan?" Atau tiba-tiba berubah mood tanpa alasan yang jelas. Banyak pria di titik ini mulai mundur. Mereka merasa lelah. Mereka merasa harus menghadapi drama. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan drama, tapi rasa takut yang tidak pernah benar-benar ia ungkapkan secara langsung. Wanita dengan kecenderungan anxious tidak butuh pria yang sempurna. Mereka tidak mencari pria yang selalu benar. Mereka hanya mencari satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat langka. Rasa aman. Bukan aman secara fisik, tapi aman secara emosional. Mereka ingin tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja. Mereka ingin merasa bahwa perasaan mereka tidak dianggap berlebihan. Dan ironisnya, semakin mereka mencoba mencari kepastian itu, semakin banyak pria justru menjauh. Disinilah kesalahan paling umum terjadi. Banyak pria mencoba menarik diri agar terlihat lebih menarik. Mereka pikir dengan menjadi dingin, menjadi sulit ditebak, mereka akan meningkatkan daya tarik. Strategi ini mungkin bekerja pada beberapa tipe wanita, tapi tidak pada wanita anxious. Pada mereka, sikap seperti itu justru memperkuat ketakutan terdalamnya. Ketika kamu menjauh tanpa penjelasan, di pikirannya, bukan dia lagi sibuk, tapi aku tidak cukup untuk dia. Namun di sisi lain, terlalu selalu ada juga bukan solusi. Banyak pria jatuh ke jebakan ini. Mereka mencoba menjadi penyelamat. Selalu siap, selalu membalas cepat, selalu menenangkan setiap saat. Awalnya terasa baik, tapi lama-lama justru menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Wanita itu mungkin merasa nyaman, tapi tidak benar-benar menghargai. Dan pria itu sendiri perlahan kehilangan dirinya, karena seluruh energinya habis untuk menjaga emosi orang lain. Jadi di mana titik seimbangnya? Disinilah seni sebenarnya dimulai. Memahami wanita anxious bukan tentang memilih antara dingin atau terlalu baik, tapi tentang menjadi stabil. Pria yang stabil secara emosional memiliki satu keunggulan yang jarang disadari. Ia tidak mudah terbawa suasana. Ketika wanita itu overthinking, ia tidak ikut panik. Ketika wanita itu butuh reassurance, ia memberi, tapi tidak berlebihan. Ia hadir, tapi tidak kehilangan dirinya. Ada kekuatan besar dalam konsistensi. Hal kecil seperti menepati janji, tidak berubah-ubah sikap, dan tetap tenang dalam situasi emosional. Itu jauh lebih berarti bagi wanita anxious dibandingkan kata-kata manis yang berlebihan. Karena bagi mereka, kata-kata bisa dipertanyakan, tapi pola perilaku sulit untuk dibohongi. Namun, memahami saja tidak cukup, kamu juga harus memiliki batas. Ini adalah bagian yang sering dilewatkan. Banyak pria berpikir bahwa untuk membuat wanita anxious nyaman, mereka harus selalu mengalah, selalu mengikuti, selalu menyesuaikan. Padahal justru disitulah mereka kehilangan daya tariknya. Wanita, termasuk yang anxious, tetap menghargai pria yang punya arah, punya prinsip, dan tidak mudah goyah. Bayangkan, dua pria, yang satu selalu tersedia, selalu mengikuti, selalu berkata terserah kamu. Yang satu lagi, mendengarkan, memahami, tapi tetap punya keputusan, punya hidup, dan tidak takut untuk berkata tidak dengan tenang. Di antara keduanya, siapa yang lebih terasa kuat, siapa yang lebih terasa aman? Jawabannya bukan yang paling banyak memberi, tapi yang paling stabil. Wanita anxious tidak butuh kamu untuk menjadi psikolognya. Mereka tidak butuh kamu untuk menyelesaikan semua masalahnya. Mereka hanya butuh kamu untuk tidak menambah luka yang sudah ada. Dan ini penting, karena seringkali
Luka terbesar mereka bukan berasal dari hubungan saat ini, tapi dari pengalaman masa lalu. Pengalaman ditinggalkan, diabaikan, atau tidak dianggap cukup. Di titik ini, kesabaran menjadi kunci. Tapi bukan kesabaran yang pasif. Bukan berarti kamu harus terus bertahan dalam hubungan yang melelahkan, tapi kesabaran yang aktif memahami kapan harus mendekat, kapan harus memberi ruang, kapan harus menenangkan, dan kapan harus tetap diam. Ini bukan sesuatu yang instan. Ini adalah proses membaca emosi manusia yang tidak pernah banner-banner hitam dan putih. Menariknya, ketika kamu melakukan ini dengan benar, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Wanita anxious yang awalnya penuh keraguan, perlahan akan berubah. Bukan karena kamu menaklukkan dia, tapi karena kamu menjadi tempat yang aman. Dan ketika seorang wanita merasa aman, dia tidak lagi overthinking seperti sebelumnya. Dia tidak lagi bertanya berulang kali. Dia mulai percaya. Dan disitulah hubungan yang sebenarnya mulai terbentuk. Bukan dari ketegangan yang dibuat-buat. Bukan dari permainan Technicolor yang melelahkan, tapi dari koneksi yang nyata. Koneksi yang mungkin tidak selalu dramatis, tapi jauh lebih kuat dan bertahan lama. Namun, ada satu hal yang harus kamu pahami. Tidak semua wanita anxious siap untuk hubungan yang sehat, dan tidak semua pria harus bertahan untuk memperbaiki seseorang. Ini bukan tentang menyelamatkan orang lain, tapi tentang memilih dinamika yang juga sehat untuk dirimu sendiri. Karena hubungan yang baik bukan hanya membuat satu orang merasa aman, tapi kedua belah pihak. Jadi, jika kamu ingin benar-benar memahami wanita anxious, berhenti melihatnya sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Mulailah melihatnya sebagai manusia yang punya luka, punya ketakutan, dan punya cara sendiri dalam mencintai. Dan jika kamu bisa hadir dengan stabil, jujur, dan tetap menjadi dirimu sendiri, kamu tidak perlu memaksakan apapun, karena pada akhirnya, wanita tidak jatuh cinta pada pria yang paling sempurna, tapi pada pria yang membuatnya merasa tenang, tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, kamu ingin menjadi pria yang membuatnya semakin overthinking, atau pria yang akhirnya membuatnya berhenti merasa takut?